di Majma'ul Bahrain. Semoga beliau dan kita semua senantiasa diberikan kesehatan, keafiatan oleh Allah SWT, diberikan umur yang panjang fi taatillah. Karena Ustaz Haji Mustarsidin yang juga kita muliakan, dan juga tokoh agama, tokoh masyarakat yang hadir pada sore hari ini, Bapak Ibu jamaah pengajian dalam rangka memperingati Isra Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur tiang menunggu bisa dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba Allah yang memiliki iman dan Islam dalam hatinya. Bersyukur tiang pelungguh dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena nanti di akhirat umat yang paling mulia dan paling istimewa dan akan diperlakukan dengan istimewa itu adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan surga itu diharamkan diinjak oleh siapapun sebelum yang pelungguh sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menginjakkan kakinya terlebih dahulu di surga. Maka supaya tiang pelungguh nanti digandeng oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surga, rajin-rajinlah membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu tanda tiang pelungguh cinta ojok Nabi, namun kanti girang baca salawat ojok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ahabba syai'an kasura dzikruhu. Tanda kita cinta terhadap sesuatu kalau kita sering menyebutnya. Namun cinta ojok Nabi, rasa cinta itulah yang akan menjadi salah satu modal utama yang pelungguh bisa menginjakkan kaki di surga. Karena manik Nabi, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Saya cinta ojok aku, ya barang beki aku lema di surga. Nendek te baca selawat, gitu. Sekedar Muhammad doang berduin kelebihan tersendiri. Ya sunnah yang pelungguh mut berdoa bidajari makmum. Sunnah kita namakan dengan Muhammad. Malak dia Muhammad Habibur Rahmat. Sunnah itu. Kedua Muhammad Mustarsidin. Muhammad Majma'ul Bahrain. Muhammad Pak Kadus. Sunnah didakwa. Soal amal akhirat berdoa keutamaan khusus dengan sabuluyan Muhammad. Lema lepadang masyar di minit tempuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tamu di surga. Ya Muhammad, udkhulul jannah bighairi hisab. Muhammad, tamu surga ndik menyerang kurus. Bu bin salingengan searan Muhammad pada din tempuh. Tempuh dan membaca tempuhan. Hai Rasul Muhammad. Tempuh. Hai Rasul Muhammad. Oh, tete searan Muhammad tempuh tamu surga. Kumpul ceregeh tamu surga minggu bikin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu malaikat bengak melenguh. Ya, merasa gesek tempuh lalu tamu isi malaikat. Wa bi barakati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yamna'u. Berkat kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka yang namanya Muhammad ini yang mereka kira diri mereka yang dipanggil tidak dilarang oleh malaikat masuk ke dalam surga karena memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah bokoh liman murid melen daripada api malik mau apa. Mudah kedung linsir jane lain langat tamu surga.
Ini kan loe langan tamu surga salah. Mudah kadung aran Ustaz Haji Mustar Sidin ya. Pokok rajin sembahyang, rajin puasa. Insyaallah tamu dalam surga. Itu karena itu sunnah. Satu selawat yang dia melongo baca dijadikan satu malaikat. Di dalam kubur malaikat itu menjaga tiang pelonggo. Memang oleh padang mahsyar malaikat sadepina aleman baca selawat dia bertugas jaga pelonggo oleh padang mahsyar, jaga tiang pelonggo oleh di siratal mustaqim, kawal tiang pelonggo sampai masuk ke dalam surga. Mun mele tiang pelonggo bercahaya kuburnya bersinar. Salah satu juga kuncinya adalah banyak membaca selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan ia baik tiang pelongoh takutan berbebai nasib lama di dalam kubur mungkin mati ini tiang pelongoh tentu nenek salisa itu sabajang doang takut mati nih. Sademan merari takut mati dikman merari dah dia terlalu mati. Sawah merari takut mati, diman merari malik. Godemban. Ini itu takut mati. Apa yang kita takutkan? Nasib kita. Ya. Angka berbicara semasa hidup di dunia niki boyak bakal selui saya daik lama di dalam kubur ada bahagia sama aja dalam kubur. Karena manik ulama man dakhala al-qabra bila zadin faka'annama raqibal bahra bila safinatin. Barang siapa yang masuk ke dalam kubur tanpa membawa bekal yang banyak, tanpa membawa pahala yang banyak, maka dia seperti berenang di lautan luas, di samudra luas tanpa ada kapal dan perahu. Tenggelamlah dia. Nggih? Hati yang pelonggoh memperingati Maulid Nabi, memperingati Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu tujuannya adalah supaya kita bisa selamat dari dunia sampai akhirat. Nggih, adem selamat meninggal dunia dalam keadaan tersenyum bahagia. Luwe dengan Islam beriman sapacu patek, sapacu soleh. Ninggal dunia nangis keluarga, nia sak ninggal bahagia, nia sak ninggal senyum bahagia, walaupun keluarganya menangis. Iya, medis sak menung. Adik bahagia tamu di dalam kubur, ndak susah-susah, ndak serembar-rembar. Nah, waktu lahir dia tiang pelungguh nangis. Dimit baru sogol lemantia nina kan? Nangis datang dek, dimit sogol lemantia nina. Nangis. Cerita bu nangis soal parahnya dunia seni lebih sempit leman tianina. Waisah untuk dalam tianina. Diminta jan sogol segurang-kurang dan miliar sogol. Kabun bertanggal tu baduk pina. Dan miliar sogol kelalah dengan janina. Makan sogol nangis. Darat kana kederek sogol. Nek kederek yang tu ina anjulan belai. Nah, nangis. Tapi waktu kita dilahirkan, kita menangis. Orang tua kita, keluarga kita yang tertawa bahagia. Maka berusahalah nanti ketika kita meninggal dunia, biarkan anak cucu kita menangis. Kita yang bahagia berjumpa dengan amal ibadah yang selama ini kita kerjakan di atas dunia. Maka salah satu cara selamat dalam kubur ya menit terowahan Nabi. Maulah terawah Nabi, nggih. Maulid terawah, Isra Mi'raj terawah. Mbet mau pahala, mbet mau berkah. Mari oleh jauh pahala. Mbet jauh berkah. Aku ande dia disuruh mele. Biar pahala atau berkah. Wah, saya kena pahala dari mereka. Dua.
Oleh tebareh jauh pahala, oleh jauh berkat endah. Berkat itu pahala endah. Kan pina dulang pahala. Sak terima dulang mau pahala. Nah, karena itu salah satu bukti cita yang pelongoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ance bu ye bu de ngaji marak mane adik ni dia lupa. Wal manusia mahalul khata' wa nisyan. Tempat salah dan lupa lamun dek girang dengar pengajian. Aku untung tiang pelonggoh jadi man setahun dua dia dengar pengajian kadang masih terpacu. Menumat Nabi Musa 40 jalur berbelin lalu menghadap Allah. Nabi Musa ulang-ulang lain sembah. Tiang pelonggoh alhamdulillah kuat iman. Ibu ngaji Isra Marak niki adik tetap ingat tuan pengajah Nabi. Adik yang bijajarit niki endah tetap mengidolakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena setiap jengkal dari kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengandung pelajaran. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguhnya pada diri Rasul itu ada suri tauladan pelajaran yang baik bagi orang yang mengharapkan ridha Allah dan mengharapkan selamat nanti di akhirat. Coba B di antara pelajaran samut baik teman Isra Mi'raj. Sendiman Isra Mi'raj Nabi ditinggal meninggal dunia oleh paman tercinta beliau Abu Talib. Ia baik pembela nomor sakit Nabi seorang Abu Talib. Lagu menurut riwayat dia bau tamu Islam Abu Talib. Walaupun ada riwayat sebagian kecil mengatakan ada yang mengatakan masuk Islam. Melet tua Abu Talib tamu Islam. Yang kan saparak-parak meninggal dunia bojuk nasi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aneh tua membahasan kita. Tamu Islam aneh baca syahadat adik tahu bila dalam akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lagu dia tamu Islam Abu Talib. Sampai ditegur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innaka lan tahdi man ahbabta walakinallah yahdi man yasha. Wahai Muhammad, bukan engkau yang memasukkan iman Islam ke dalam hati manusia. Akulah yang punya hak untuk memasukkan iman itu ke dalam hati hamba. Engkau hanya wa ma alaina illal balagul mubin. Muhammad, tugasmu hanya menyampaikan. Maka bersyukur tiang pelunggu ketika ada keluarga Nabi sendiri yang tidak dapat hidayah iman. Abu Jahal, Abu Lahab, keluarga Nabi tapi tidak dapat hidayah iman Islam. Tiang pelunggu jauh jaraknya dari Mekah, jauh zaman kita dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi berkehendaklah Allah, berkeinginanlah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita iman dan Islam masuk ke dalam hati tiang pelunggu. Bersyukur tiang pelunggu, jauh jarak kita dari Nabi, jauh zaman kita dari Nabi, tapi iman masuk ke dalam hati sanubari tiang pelunggu. Kenapa iman itu menjadi penting untuk kita syukuri? Karena salah satu syarat yang pelunggu tamu dalam surga adalah mutkante berdua iman wah baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Berembe-rembe kuat meramal jok masjid dengar, berembe-rembe kuat meramal jok musalla, jok madrasah, berembe-rembe kuat bersedekah jok fakir miskin. Lagu nenuah baca syahadat lain di dunia, pintu surga tidak akan pernah terbuka karena dia tidak punya kunci. Kunci surga itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nggih. Kita bersyukur tiang pelungguh yang berdua itu kuncinya surga. Tinggal tiang pelungguh cari isinya, perabotannya dengan kita banyak melakukan ibadah. Setelah meninggal dunia paman beliau Abu Talib berselang 1 bulan meninggal dunia istri beliau tercinta Siti Khadijah. Sedih Nabi. Harang ya Siti Khadijah itu orang bela ni dah Nabi. Siti Khadijah niki dengan ini paling sugih di Mekah. 1/4 kekayaan Mekah itu milik Siti Khadijah. Beleman mau harta loe Siti Khadijah
Eman berdagang. Luar negeri din berdagang Siti Hadijah. Mun tiang Bulonggoh jak kan masih tengkah pegondang. Engkah keruak paling ngetuk nendap overtais. Neh. Lamun Siti Hadijah sampai luar negeri jauh perjalanan 1 bulan neno bisnis busugih lalu. Lagu di akhir hayatnya Siti Hadijah meninggal dunia dalam keadaan lapar. Kenapa? Karena hartanya habis diinfakkan untuk membela agama Islam. Iya bunda kangen lalu isina Nabi. Usai dah yang dek sedih tebilen mati sesnina. Sedih datang dek. Sedih ndak jamu. Ini dek merari malik. Dek dengan ini boleh lalu jasa dengan ini. Aneh baik sama mu. Amun dolek jo gedang Bulonggoh bonde dai seninem betul lah begak tempat sang. Bele ni nak mana? Lalu jo balik papu kama. Pira jelo neto seminggu. Lah kongone. Nani ndak priapan dik jauh ni. Hah? Suruh nolak telefon. Nggih? Dimin seminggu balik tu boleh mentawak tu. Lalu ndojok pawon orang. Lalu ndojok mesin cuci. Popokan numpuk. Anak milih mana? Milih bertelur. Aneh amat. Kelak dekado. Kelak nasi ngantes. Pinaan sambal tolang kedelai. Pinaan anak sambal tolang kedelai. Sambal sinjula tebuk bikin kedelai di nahore. Ini kira-kira mai. Pina sambal kedelai, sambal juluan tebuk. Tebuk kedelai. Arah sal melontan lah ya, di pondok. Pengalaman pribadi. Aneh kembin jaga kedelai ni ya, ni kembin. Juluan kotor sambal bikin masak kedelai. Iya jaga enak. Kelak dalam koma, dina goreng 2 minggu dinimbuk. Salah tak. Karena dengan mama untuk meriah apa susah. Aku arak dengan mama cekat-cekat meriah pen. Beliau ni cekat meriah. Bukan tamatan Mekah rata-rata cekat pula bembe. Aku menur lagi wajari si tebuk. Tamatan Malaysia ini cekat-cekat cerita. Soal Mekah kan bembe doang girat keluar. Tiang girat pula bembe Mekah. Morak ketuan rasa ragian tiang. Aku entah nompoh ditukar makin. Sama nompoh tuan cekat meriah pun ini. Suruh begitu tukar meriah. Lu semal beri mamah jadi tukar. Alai di mikir lagi bebek dia. Rasanya si bahter lah. Meragi ya. Emang mulai 5 Mekah jauh ni kena memang kundang meriah pun kena. Lain doang. Jadi sambal kelompok. Lagu di kena ibu untuk balik. Aku lain, maik lagi yang bebek. Lagi apa kado? Lagi wajari. Pun lagi wajari itu doang tak. Anaknya lagi tebuk doang. Lalu lewat sebiar wajari. Apa namanya? Sekuh wajari. Keren tebuk-tebuk doang. Jari terus. Puluhan rong Aceh. Nah, mana? Hebat termasuk dengan mama mencekat meriah. Lagu mayan doang dengan ini. Si Maima. Ya, wara dengan mama secakaten. Ane dah sewa pembantu periapan pires de gaji. Dia minat 2 juta sekurang-kurang. Ane dah sewa dengan popoan 2 pires de gaji. Nagu be sin gawe si dengan ni na ben popoan ben periapan berikan ben penyusuan manen. Lu pegawaian dengan ni na Manik Nabi Istausul bin Nisa'i khairah. Aku wasiatkan kepada kalian untuk berbuat baik sama perempuan. Ma akramahunna illal kiram. Hanya laki-laki mulia yang bisa memuliakan perempuan. Oh, di mana yang kak ngaji bekoh jamaah mama lima muri. Bapak lah, ninya doang simbele. Oh, mama tu bele dah. Lalu tugas dengan nina harus bakti je semua. Mama
Memilih surga pelungguh sabini 4 syarat. Gampang. Pertama, idza shalat khamsaha, namun dengan ini rajin sembahyang 5 waktu. Wa shamat syahraha, dan rajin puasa bulan Ramadan. Wa hafizat farjaha, jaga kemaluan, jaga aurat. Nah, ini coba dengan ini nih. Jaga aurat di jalan-jalan, jaga aurat di Facebook, jaga aurat di TikTok, jangan dipamerkan. Ya, terutama waktu ngiring berjilbab. Nah, iya mantep loh. Nih, mun deman sekitar kelelekan deman solahangan dong ngiring separuh. Mohon maaf. Itu saliwat paduk dolek ngaji mirat, nah serba salah. Benopir Pak Kadus. Iya, dia tengah barang bagus tuh Pak Kadus. Nyopir cuman nih Pak Kadus nyopir. Liwat dengan ngiring lam keng sense dengan sedih mati. Tandang kiri kanan, dek tandang dulu, lampar deh becak bareng. Andang dulu lah, des bayang halus bayang tahajud seribian. Paksa tandang dulu. Dek tengah si seni teman sampingnya. Tajat kentok, nah lain doang. Numplik coba dah kalau mun serius orang dengan ini. Mut nyopir aja serba salah bahaya. Ya. Lagu lamun pandangan pertama aja pahala pandangan pertama. Dia pandangan pertama di medsri orang dengan ini langsung ngengok. Astagfirullahaladzim. Nah itu aja pahala itu. Lagu dengan mamun susah ngentuk, harus ngentuk baik. Dia mempedas. Dia mempedas, itulah kemalik. Nah, lamun kedua, ketelu, keempat dan selanjutnya dosa. Batal pahala pertama. Ini sekali lagu sejam bapak lah belian dosa malik. Jaga orang dengan ini. Yang keempat, wa ata'at zawjaha. Taat kepada suaminya. Taat dok semua. Namun bau gawe sampat dengan nina dakhalatil jannah min ayyibabin sya'at. Dengan nina senolema yang disuruh tamu surga. Terbukaan lapuk lawang surga, disuruh tamu surga. Lawang bembelangan mele. Di lapuk manusia panjang Allah terbukaan lapuk lawang surga. Kadang sekek terbukaan. Namun dengan nina bau gawe sampat baru terbukaan lapuk lawang surga, lawang sambelangan mele tamu. No, deh dengan ini boleh jah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan Isra Mi'raj bersama Jibril. Di tengah perjalanan banyak ditemukan berbagai macam pelajaran. Begitu sampai Baitul Maqdis, beliau langsung jadi imam, menjadi imamnya para rasul, para anbiya wal mursalin. Dan semal Nabi Musa jadi imam. Dan semal Nabi Adam jadi imam. Dan semal Nabi Isa jadi imam. Nabi-nabi lain darah semal jadi imam karena hadir di situ Nabi yang paling mulia, Asyraful Anbiya wal Mursalin, Nabi yang paling mulia dan agung, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi dan rasul. Sehingga hanya Nabi Muhammad yang pantas menjadi imam, maka jadilah imam beliau di hadapan para nabi dan rasul. Ia sebab yang pelungguh umat Nabi Muhammad paling mulia. Kembeen karena tiang pelungguh memiliki nabi yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang meninggal dunia Nabi berat serembat balik setiang baru. Lagu Nabi jalan meninggal dunia pun serembat, dia serembat karena macam-macam harta benda, sin serembatan berembe umat. Datang malaikat maut jok Nabi, ya Rasulullah, baik. Berembe susah harua Nabi. Awikan si malaikat maut susah harua Nabi Muhammad SAW. Menghibur si malaikat maut. Ya Rasulullah, tidak susah. Para malaikat, para bidadari sudah berbaris sampai langit menyambut roh dekaji ya Rasulullah. Masih kurang kayunan Nabi, susah, sedih kelihatan. Malik hibur si malaikat maut, ya Rasulullah,
Pintu surga sudah dibuka untuk engkau ya Rasul. Surga sudah dihias untuk menyambut kedatangan roh dekaji ya Rasul. Masih susah. Malaikat maut wikan Nabi seno ya kangen lalu untuk yang pelungguh sejari umat. Namun dengan si malaikat Jibril malaikat maut, ya Rasulullah, surga itu diharamkan dimasuki oleh siapapun sebelum umat dekaji masuk terlebih dahulu. Ia pun sholat angan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia pun sholat wikan. Itulah saking cintanya Nabi kepada tiang pelungguh. Sampai waktu Nabi nangis, para sahabat bertanya, "Kembali nangis ya Rasulullah?" "Istaqtu ala ahbabi." Saya rindu kepada kekasih. Menjawab sahabat, "Awalasna ahbabuka ya Rasulullah." Bukankah kami ini kekasihmu juga ya Rasulullah? Antum ashabi. Oh, situ aja sahabat. Usai kekasih engkau ya Rasulullah. Omun ba'dakum yu'minu nabi walam yarau. Kekasihku itu ialah umatku di akhir zaman. Mereka tidak pernah berjumpa dan melihatku, tapi mereka beriman dan percaya kepada. Itulah kekasih-kekasih yang aku rindukan. Kekasihku itu akan aku tunggu nanti di telaga Kautsar. Siapa maksudnya kekasihnya? Yang pelungguh umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berember-emberuan kadang dia pelungguh serius dengan kiri. Mau ingat umat Nabi, jangan diremehkan. Karena umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah umat yang paling mulia nanti di akhir. Ya, umat yang paling dihormati. Di akhir hayat nendah Nabi. Nabi yang berdoa Nabi di akhir hayat, Allahumma ghafirli. Ya Allah ampunilah aku. Padahal darah dosa Nabi. Kuat istighfar Nabi. Malah Abu Hurairah berkata, para sahabat memang banyak wiridnya, banyak zikirnya. Rajin mereka zikir wirid, tapi tidak ada yang lebih rajin zikir dari Nabi Muhammad. Para sahabat rajin bertaubat, tapi tidak ada yang lebih rajin bertaubat dari Nabi Muhammad SAW. Padahal tidak ada dosanya. Bahkan di akhir hayatnya beliau berdoa, Allahumma ghafirli, ya Allah ampunilah. Yang kedua Nabi berdoa, Allahumma arham, ya Allah kasih sayangilah aku. Padahal Nabi sebelum lahir sudah dikasih sayangi oleh Allah. Dan ketiga Nabi Muhammad SAW berdoa, wa alhiqni birrafiq, ya Allah aku mohon kepadamu, kumpulkanlah aku nanti di akhirat bersama orang-orang saleh. Padahal tidak ada orang yang lebih saleh dari Nabi Muhammad SAW. Ini jadi pelajaran yang belum harus selalu berdoa dengan yang tiga ini. Banyak taubat, banyak mohon ridha dan kasih sayang Allah, banyak-banyak meminta pada Allah supaya kita dikumpulkan bersama orang-orang saleh, para nabi dan rasul nanti di akhirat. Dan salah satu kunci supaya tiang pelungguh berkumpul dengan para nabi dan rasul dan para ulama orang saleh nanti di akhirat, salah satu kuncinya ini juga peringatan Maulid, peringatan Isra. Karena disinilah tiang pelungguh waktu memperingati Isra Mi'raj dan Maulid Nabi itu kumpul baca selawat, kumpul menampakkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Kita kumpul begitu dengan orang-orang saleh, kita kumpul dengan fatwa-fatwa ulama. Semakin cinta tiang pelungguh pada ulama para nabi, nanti kita akan bersama di akhirat bersama para nabi, para rasul, para orang-orang saleh. Apa dalilnya? Dalilnya al-mar'u ma'aman habba. Nanti di akhirat orang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai dulu di dunia. Cinta juk nabi, cinta juk ulama, cinta juk dengan soleh, dengan pacu. Ia ancen tak barang lemak di akhirat. Ia ancen tak barang lemak di surga. Karena itu salah satu kunci kita dikumpulkan bersama orang saleh. Mudah-mudahan yang belum bawa kumpul dikit para nabi, para rasul tamu juga dalam surga bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Mungkin dari yang dapat yang sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang salah. Mari tiang pelungguh sama-sama mengambil pelajaran dari peristiwa Isra Mi'raj ini supaya kita dalam kehidupan sehari-hari menjadi hamba Allah yang makin bertakwa, makin soleh. Mudah-mudahan ketika kita menghadap Allah, menghadap dalam keadaan radin mardiyah, dalam keadaan ridha dan diridai. Mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam hamba, golongan hamba yang saleh
Lalu mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bersama keluarga anak cucu kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Allahumma waffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.